Ya, jadi bincang-bincang kita itu sejatinya kepingin saya abadikan memang dari sudah lama, tapi ya kan selalu kalau kita ketemu kan ngobrolnya itu betul-betul tentang kehidupan. Anak kita juga sama 5, hanya bedanya cewek semua cewek ini. semua, saya 4 cewek, 1 cowok. Ya. Seoman cowok yang jenengan. Ya, masih ada cowok 1. Terus ada istilah banyak anak banyak rezeki. Dan kita itu yakin betul bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ya, kita punya banyak teman, punya banyak kesempatan, bisa ketemu, punya teman cantik juga pinter juga, itu kan rezeki semua. Dan saya mohon sampai kapanpun kita tetap menjadi teman, saling mengingatkan. Apa kalau ada nggak bener ya dijabri aja, mestinya begini. Itu saya lebih suka daripada dipermalukan di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hanafi dari KUA Kecamatan Kebomas. Tapi selama ini juga di Kemenak. Cuma kalau ada tamu saya harus ke sini, dan sekarang saya kebetulan ke Tamon. Pribadi yang luar biasa. Matur nuwun, alhamdulillah Pak Imam. Guyonan saya itu heran, setiap orang yang bernama Desi itu pasti cantik. Alhamdulillah. Dan beliau ini juga ada di Kecamatan Kebomas. Sebagai apa Mbak Desi? Saya di Kecamatan Kebomas, saya staf di seksi Kesra. Kesra ya. Ya, monggo. Ya. Padahal pantasnya bukan staf. Harusnya kabek ini. Alhamdulillah. Mungkin kalau secara status saya staf nggih. Tapi saya bersyukur karena apa? Sama Gusti Allah itu saya dapat rezeki bisa jadi lebih dari seorang camat nggih. Alhamdulillah, kita syukuri mawon. Ya. Rezeki kan tidak harus secara materi, betul. kan macam-macam ya, kan. Paling tidak meskipun apa ya, saya di Kebomas saya masuk tahun 2018 ya? Berarti 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya diterima dengan baik, bahkan dalam waktu 2 tahun saya bisa benar-benar menyatu. Bukan hanya di dalam internal Kebomas, seluruh desa kelurahan kita sudah bekerja partner. Bahkan baru-baru ini kita kan bersama ada kegiatan MTQ nggih. Kita kerjasama dengan MUI kecamatan pun alhamdulillah saya bisa diterima dengan baik. Itu kan suatu berkah yang luar biasa itu. Ya, jadi nyambungnya itu di sini. Saya kan kebetulan penyuluh. Penyuluh itu ya bahasa kasarannya kemana-mana bawa obor. Gitu. Semoga dirinya sendiri nggak kebakar. Dan itu butuh. Penyuluh itu menerangi. Ya, karena selalu memberikan kita petunjuk. Ya. Dan itu bagi pribadi-pribadi yang tujuan bekerjanya itu bukan sekedar bekerja, tetapi betul-betul ingin hidup ini lebih manfaat. Justru keren sekali. Sangat Walaupun, keren. Nah makanya saya perlu tanya ini. Kita itu kan oleh sebagian orang yang mempunyai pandangan beda dengan kita, dianggap sebagai orang yang tidak beruntung karena nggak punya jabatan. Kalau nyikapi kayak gitu gimana Mbak Desi? Yang pernyataan jenengan itu kalau dilihat dari sisi ya karir kita sebagai pegawai ya sangat betul sekali. Sangat betul sekali. Kenapa? Ini kalau kita berpikir ini aja logisnya ya, cara berpikir kita secara manusia kebanyakan umumnya kita bekerja mulai staf berkarir dalam jangka waktu sekian, mesti berpikir harus ada peningkatan. Peningkatan itu otomatis status, jabatan, yang nanti juga akan memberi kita materi lebih, kan ngoten. Dengan demikian akhirnya kehidupan kita akan meningkat, kan ngoten. Hidup itu kan selalu ada masalah yang harus kita hadapi, tantangan-tantangan. Kita berpikir untuk lebih maju, lebih bagaimana.
Tapi Gus Dewa juga memberi kita hati. Bagaimana kita merasakan hidup yang bagaimana yang kita mau. Betul. Kan ngoten. Betul. Tuh. Nah, kembali lagi, saya itu lebih suka ada suatu rasa dalam apapun yang saya kerjakan. Dalam hidup, di rumah saya. Jadi saya nggak mau dengan keluarga, suami dan anak-anak hanya sekedar kita itu hambar berkeluarga, tapi harus ada rasa. Harus ada rasa ya. Juga di pekerjaan. Betul, kebetulan saya jadi pegawai sama Gusti Allah, saya ditakdirkan untuk dapat rezeki sebagai pegawai itu syukur rezeki, yang mungkin. Nah, dalam hal bekerja, saya bukan orang yang pinter, nggih. Saya juga cuma lulusan apa. Terbukti saya juga masih staf, kan berarti saya kurang pinter kerja itu. Enggak begitu. Kan betul. Tapi paling tidak saya kepengen memberikan sesuatu itu apa yang saya mampu. Saya berikan semuanya itu dan saya pengen ada rasa. Karena apa? Dengan ada rasa itu, kita bekerja otomatis tidak sendirian. Kita mesti ada komunikasi, ada interaksi dengan orang, dengan masing person. Kita tidak sendirian. Sosial itu ada. Kalau kita memberikan rasa, mereka akan nangkap rasa itu. Dengan begini, yang terbentuk bukan hanya hubungan pekerjaan, tapi kita menjadi interaksi yang lebih dari itu. Dan saya yakin dengan seperti itu, kita tidak hanya sekedar orang itu kan membeli tak kasih gitu aja kan. Enggak, ya betul. Tapi ada lebih feel di situ. Nah, itulah yang akan membuat kita akan saling sambung, karena ada ikatan batin, ada terbentuk apa, kita nyaman, kita enak atau apa, terbentuk silaturahmi akan terjaga. Betul. Persaudaraan itu akan muncul. Kan ngoten nggih. Ya, itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya la in syakartum la azidannakum. Nah, apapun pekerjaan kalau kita syukuri di situ nikmatnya akan terasa. Ada rasa di situ. Walaupun misalkan kita sekarang pekerjaan yang paling keren itu kan yang gajinya 1 bulan 75 juta paling keren di mata normal manusia. Tapi kalau di sana nggak ada rasa, nah buat apa? Buat apa kan akhirnya gitu. Iya. Dan kalau kita bisa istiqomah di situ, ya semoga kita tidak jadi orang-orang yang tertipu kan begitu. Sekarang kita bekerja, kita alhamdulillah dapat rezeki besar nggih, tapi nggak ada rasa. Otomatis kita hanya setiap hari itu hanya rutinitas. Malam kita tidur, bangun, malam kita persiapan pergi kerja, pulang selesai, hanya itu aja. Itu aja. Dan tanpa terasa hari itu kan habis sampai dengan berakhirnya umur kita. Tanpa ada sesuatu dalam artian kita hidup ini apa sih? Hikmah kita apa sih? Buat apa kita hidup? Sebenarnya Gusti Allah itu memberikan kita tuh maknanya apa sih? Kan ngoten. Itu yang tapi kita dapat. Di posisi itu jelas kita harus punya bekal prinsip yang kuat. Ketika mohon maaf, kan orang-orang beda ya. Ketika dicibiri orang, bukan prinsip, bukan hanya prinsip Pak. Apa ya? Keberanian karena apa? Satu kita berprinsip ya, kita tapi harus prinsip. Keberanian ya. Bagaimana kita itu dengan prinsip kita karena apa? Prinsip itu ada kaitannya dengan bagaimana dengan prinsip itu kita harus memutuskan apa. Dengan keputusan yang kita buat konsekuensinya apa. Itu ya seringkali yang orang itu gaya berprinsip Pak. Ya. Mau memutuskan gua ya, begitu konsekuensi lari tukang langgang ini. Ya. Itu saya alami betul itu. Dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi kita mungkin ini nanti yang kita cut ya kita ngobrol. Kalau kita mau naik, semua di dunia ini kan seimbang kita dapat apa, kita harus pengorbanan apa. Nah, saat kita dapat tawaran apa, kita kan berpikir. Mungkin kalau saya berpikir antara manfaat dengan mudaratnya lebih besar mana? Kan mengatakan mawon. Kayak jenengan tadi bercerita. Itu kan membebani orang, mendolimi orang. Akhirnya dengan yang jenengan dapat naiknya begini, tapi mudaratnya ini tidak karu-karuan kan. Apa jenengan sanggup menjalani hidup seperti itu, beban seperti itu kan? Hati kita tuh tidak akan terima. Lebih baik kita lepas, kita merdeka, kita jadi individu, tapi kita punya role sendiri. Hidup kita punya anu sendiri, karena kita bisa memilih kita mau maju di bidang apa, kita mau melangkah yang bagaimana, kan ngoten.
seperti itu aja Pak kalau ya. Saya itu di pesantren Kerapia itu tahun 84 ya, lulus 89, kemudian lanjut perguruan tinggi di Jogja juga sampai 97. Jadi saya ada kesempatan ketemu dengan kiai saya itu sekitar 5 tahunan bersama dengan kiai ya. Dan kiai saya itu gurunya Gus Dur juga, gurunya Gus Mus juga, gurunya Yai Mahfud, banyak lah Yai Ali Masum. Jadi saya bersyukur banget. Tapi ketika saya bertanya, Yai, saya ini nilainya di kelas nggak pernah baik, gitu. Nggak pernah baik karena saya ini termasuk santri yang beling, tidak begitu nggak teki gitu kan. Saya mohon lah ya Pak Yai didoakan atau bagaimana lah saya itu. Nggak, keluhan saya terkait dengan sekolah saya itu nggak pernah dijawab. Tapi begitu menjelang akhir hayat beliau, saya dibisiki secara sendiri dan itu saya anggap kesimpulan mondok selama 5 tahun. Karena begini, Vi, wong iku pinter sundul langit, ilmune dhuwur sundul langit. Tapi kalau tidak mampu memahami keadaan, itu gak saya durung sida pinter. Oh je. Jadi basa Jawa itu tanggap ing sasmita. Lah kayak gitu tadi kan langsung saya sikapi begitu. Oh berarti orang ini nggak tahu lah dia ada permainan apa kok tiba-tiba bilang begitu. Ya udah saya harus tanggap sasmita. Maumu itu kan saya mundur. Saya daripada didahului saya disuruh mundur, saya mundur duluan. Itu berarti cerdas. Tanggap ing sasmita gitu. Jadi lebih gentle kesannya gitu. Walaupun begitu keluar teman-teman saya menyayangkan, nggak peduli lah teman-teman kita kan nggak tahu tentang suasana pemikiran dan hati kita. Masalahnya beda Pak. Kalau teman-teman berpikir dari ini tadi, sedangkan kita explore, kita lebih luas lagi, kita lebih dalam lagi, kita memandang hidup dah hanya dari sisi ini toh. Ya jadi bincang-bincang kita itu sejatinya kepingin saya abadikan memang dari sudah lama, tapi ya kan selalu kalau kita ketemu kan ngobrolnya itu betul-betul tentang kehidupan. Anak kita juga sama 5, hanya bedanya cewek semua cewek ini. Semua, saya 4 cewek, 1 cowok. Ya. Seoman cowok yang jenengan. Ya, masih ada cowok 1. Terus ada istilah banyak anak banyak rezeki. Dan kita itu yakin betul bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Ya, kita punya banyak teman, punya banyak kesempatan, bisa ketemu, punya teman cantik juga pinter juga, itu kan rezeki semua. Dan saya mohon sampai kapanpun kita tetap menjadi teman, saling mengingatkan. Apa kalau ada nggak bener ya dijabri aja, mestinya begini. Itu saya lebih suka daripada dipermalukan di depan umum. Karena gini loh Pak, kita belajar ya Pak ya. Kelas kita belum kelas yang tinggi Pak Nje. Kita manusia, apalagi saya sama jenengan. Tahu apa, saya jauh di bawah jenengan saya. Cuma saya belajar begini. Saya tidak mau ada dalam kelas segala apa yang kita lakukan itu harus ada pengakuan. Saya tidak butuh pengakuan. Kalau butuh pengakuan, otomatis semua tidak otomatis nih kayak tadi. Kalau ada sesuatu kita mau menegur siapa-siapa atau apa, otomatis sampaikan karena pengen diakui. Lebih pinter, tahu apa. Lah ya lebih berpikir aksi daripada hasil. Iya kan? Kalau kita nggak berpikir tentang hasil, nuturi anak di depan orang banyak, anak malah lari. Tapi kita panggil ke kamar, nak begini, tadi begini, jangan ngobrol, malah hasilnya ada. Alhamdulillah, saya 5 anak Pak ya, 5 anak. Ini selisihnya anak pertama dengan anak kelima 7 tahun. Kalau jenengan? Rata-rata 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu rata-rata 3 tahun. 3 tahun, berarti 3 dikali 5, 15 tahun ya Mas ya. Saya separuhin jenengan loh, 7 tahun ke 5 anak. Berarti lebih semangat ini ceritanya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kalau semangat tuh sampai sekarang harus terus semangat Pak, nggak boleh muda tuh.
selama umur masih ada harus tetap selamat. Semangat. Nah, jadi hidupnya berwarna, apapun itu kan, ngoten. Ya. Saya bekerja dengan 5 anak, usianya SD 1,5 tahun, 1,5 tahun. Saya cuma satu aja begini, anak buat kita kalau itu beban akan menjadi beban. Oh iya. Tapi kalau anak buat kita itu beban, alhamdulillah akan menjadi berkah. Iya betul. Jadi segala keruwetan apa-apa kita nikmati, enjoy iya, saja. Betul. Ngoten mawon ya, pun. Betul. Dan kita dengan banyak anak itu sering menemukan banyak keajaiban. Betul. Masya Allah, luar biasa. Keajaiban luar biasa ya, nggak gaduk di akal. Sekarang jenengan punya anak 5 sama dengan saya. Kalau kita berpikir dari sisi logika aja ya, logika akal manusia ya, seberapa tingkat kesulitan kita, keruwetan kita, apa-apa. Seharusnya yang anak sedikit tingkat kesulitannya harusnya kecil, lebih mudah, lebih begini, ya. Sedangkan kita ternyata enggak juga kalau saya perhatikan, belum tentu juga kok. Dan yang ini seimbang begini enggak, seringkali kadang terbalik. Iki anaknya segini tapi kok rute amit-amit ya malah kayak kita ya. Loh, kan Gusti Allah itu sudah memberikan kita semuanya itu sudah ada takarannya. Baik rezeki, tantangan, kesulitan. Kita kasih kesulitan seperti itu tapi kita juga dikasih kemudahan kok sama Gusti Allah. Itu benar luar biasa kayak mukjizat-mukjizat itu tadi. Iya, sampai keajaiban apa? Sampai di detik ini itu sampai menemukan kata bahwa sejatinya kita tidak perlu lagi memohon ya Allah kuatkanlah hamba, itu udah nggak, karena bersamaan dengan diberinya kita sesuatu amanat ujian. Ya atau ujian itu di situ juga kita sudah diberi kekuatan. Jadi kuatkan itu hanya bahasa lainnya daripada ya Tuhan semoga saya tetap di jalurmu kayak gitu. Kan ngoten mawon. Kadang tuh kalau dulu malah saya sering berpikir gini Pak Imam, kita kerja namanya nggak mungkin nggak ada gesekan, mesti ada lah kumpul. Kadang saya berpikir gini, kita bekerja pas enak, enak. Kadang kita lupa asik dengan dunia yang ini. Akhirnya kita kena masalah begitu akhirnya ya Allah, ya ini teguran. Saya sudah menurun ini kemarin ya Allah. Kan ngoten. Iya, betul. Kalau enggak kena begini, aduh, saya enggak ingat ini ya, bablas saya. Pokoknya di situ titik samanya. Saya pernah kalimat saya diprotes orang juga karena saya bilang begini. Alhamdulillah, saya ini kok gak pinter. Mendani seandainya saya ini pinter, pasti akan sangat gampang ngoblok-ngobloki orang. Nah, Mendani saya ini kok hafal Quran. Nah ini diprotes sama orang, oh nggak hafal Quran kok alhamdulillah ya. Seandainya saya ini imam terus, karena kalau diimami orang ngimami kok begini, kok gak saya saja. Ya, aja kan kita gemede itu lah, ada rasa gemede sendiri. Itu kan alhamdulillah kok saya punya utang. Ya. Kalau nggak saya begini terus jalannya, punya utang kan. Itulah. Artinya saya sepakat dengan ungkapannya Sujiwo Tejo. Bahwa Tuhan itu maha asik. Untuk memisahkan dari orang yang tidak cocok bagi kita, kita dibikin patah hati. Ya, benar. Iya kan? Kalau kita nggak pahami kalau Tuhan itu maha asik, Tuhan engkau kejam, kenapa engkau putuskan aku dengan dia, kan gitu kan? Tapi karena kita pahami Tuhan itu maha asik, punya tujuan yang lebih indah di balik semua ini. Tapi nggak apa-apa, biar hari ini aku patah hati, tapi nanti akan saya perbaiki. Nah, yang penting satu, nggak boleh putus asa menyerah, itu aja. Betul.